Oke, balik lagi di channel gue. Kali ini konten gue ngebahas musik di konten nutrisi musik. Kali ini gue ditemenin sama partner gue yang bakal join selama konten nutrisi musik, nemenin gue, Fauzi. Ji, apa kabar? Ziun. Oke, apa kabar Ji? Sehat-sehat. Sehat. Jauh-jauh dari mana nih Ji? Citaim, Bu. Citaim, goks banget gila. Gue Citaim Pride jadinya. Siapa? Citaim Pride. Gue kira Priok Pret. Dulu ada. Sekarang Citaim Pret. Pride. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih, guys? Bahasnya kayaknya ngenteng-ngenteng dulu aja Ji ya. Oke. Intinya Nutrisi musik ya? nutrisi musik ya. Intinya gue pengen di channel ini kalian anak-anak milenial nih ngerelate atau ngeh sama musik-musik di era gue atau era belakang gue. Iya. Jadi kalian tuh nggak mesti switching dulu, tapi kita juga ngenalin musik-musiknya ya kan. Mungkin nggak semuanya kita bisa kenalin karena kita juga nggak terlalu karena kita juga nggak terlalu pinter banget, tapi kita mau selalu ngulik terus tentang musik ya. Buat kalian misalnya ada perbedaan atau beda pendapat, nggak apa-apa, namanya juga musik ya. Stay tune selalu di konten nutrisi musik. Yuk, apa sih alasan lu mau di nutrisi musik? Gue mau Nemenin gue nih, gimana? satu sih gue mau pengen ngasih tahu tentang musik-musik di Citayam, di Depok, di Bogor tuh. Oke. Circle-circle ya intinya, circle-circle ya. Yang gue juga sebenarnya juga nggak tahu banget ya kan, tapi karena kita sharing di sini. Kayaknya lu bakal tahu deh, dan yang ngeliat juga bakal tahu sih. Bakal tahu tuh pasti tuh. Citayam Depok tuh lumayan, skenanya juga lumayan gede juga. Luas tuh. Sampai tuh ke intinya lo mau ngenalin juga lah ya kasarnya kan. Atau enggak mau nginget-nginget momennya lagi gitu kasar ya. Iya. Nih, kan gue bikin konten musik nih di channel gue nih ya. Iya. Apa sih alasan lu mau nemenin gue di nutri musik nih? Konten musik gue. Gue pengen ngasih tau lu dan teman-teman lu nih, yang teman-teman Arif ya, nama pendengar lu apa, penonton lu apa? Belum ada sih. Belum ada dong. Malu Buat kita masih newbie ya kan. Buat teman-teman lu sama lu nih, gue pengen ngasih tau nih bahwa di Citayam, di Depok atau di Cibinong dan Bogor punya skena musik yang menurut gue cukup bagus sih pada tahun 2010 2013. 2010 berapa? 13 Itu lu masih sekolah bergawe nih. sekolah. Anjir, gue udah gawe kayaknya. Gue sekolah dan itu kayak masih ngeband kayaknya sih. Masih ngeband tuh dulu. Ngeband 2010 2013. Kalau boleh tahu tuh Ji, di daerah lo tuh dulu tuh, itu tuh komunitas, memang ada komunitas karena memang konser itu ada dan jadi ngebaur aja gitu, atau memang ada komunitas yang yuk kita setiap minggu ngumpul, atau enggak kita setiap minggu ngadain gigs, atau gimana tuh Ji konsep itu? Maksudnya skena Komunitas ya? Kayaknya nggak ada sih komunitas, cuman antar sekolah kan pensi tuh. Jadi di sekolahan gue gabung di sekolahan B. Jadi sekolahan B punya pensi, sekolahan A main ke situ. Kamu sekolah di mana? Oke, berarti Jadi itu di Depok, khususnya di Depok ya. Skena-skena musik tahun 2010-2013 tuh popang, melodik, zaman-zamannya Piwi atau klosetnya masih ada di pamflet zaman-zaman dulu. Oh, nah, band-band gue Regis dah tuh, Regis. Band lo Ji? Electric. Oke. Perintah udah sih? Belum. Kayaknya pasti tahu sih, kok pernah lihat tuh pasti tahu. Kayaknya nama kita yang udah tahu sih, soalnya gue cukup bangga dengan band-band itu sih. Circle lo itu ya. Di hype lo itu, di circle alirannya apa tuh? Oke, dari circle lo nih, Citayam, Depok, Bogor, dan Cibinong lah, dekat-dekat itu. Lo tuh di band lo itu tuh udah sampai level mana tuh? Level mana? Udah dibayar, enggak dibayar. Berapa festival deh? Gue nggak main festival, gue mainnya pensi sama gigs. Pensi, gigs sama anak-anak kampus sih pasti. Dari tahun 2000. Gue cukup bangga, gue anak sekolah main di anak-anak kampus kan. Gila menurut gue sih.
dan panggungnya lumayan Gede. dan crowdnya tuh lumayan sih menurut gua Bisa musik pada tahun itu ya. Dari tahun 2010, 2013 tuh masih kayaknya sih. 2014 masih tuh. Masih. Cuman udah goyang tuh ya. Goyang Ya kan. Nah, efek waktu itu di Depok rusuh gara-gara anak pang. Tadi gua nggak bilang anak pang rusuh ya. intinya ada komunitas dari anak pang tadi ya. Iya. Tapi oknum kan, bukan pangnya pasti ya, bukan gue menyalahkan anak-anak pang ya. Kan intinya dari oknum-oknum yang Kan musik kita ini kan bukan musik kita ya. Musik gua kan awalnya itu pang. Gue dengerin Marginal, oke, marginal. Kolor Hitam. Oke. Banyak lah ya kan. Intinya emang itu cuma oknum doang ya. Nah, habis itu intinya di 2014 itu si circle komunitas tuh pudar tuh lama-lama. Iya, betul. Pudar ya. Iya. Kayaknya kemakan musik baru deh waktu itu. Seingat gue 2013-2014 itu masuk ini pop folk tuh. Era-eranya kayak Iya. Tulus, kayak 420. Gace dulu tuh. 420 juga kan. 420 gue nggak dengerin 2000 segitu sih, kayaknya udah 2015an gue dengernya ya, cuman gue nggak tahu. Oh, nggak mungkin dia ngangkat. Nah, musik yang melodik itu turun. Soalnya pelakunya tuh mungkin ya udah pada nikah atau pada kerja, jadi sibuknya kebagi mungkin. Oke, jadi ada era baru lah ya dari perpindahan genre musik, tapi itu udah hal yang biasa menurut gue ya. Tapi di Depok juga tetap jalan tuh musik-musik kayak gitu tuh sampai sekarang ya kayak. Tapi jatuhnya underground jatuhnya ya. Pasti ya. Pasti. Oke, terus ngebahas dari era lo yang udah muda ini, lo sempet nggak sih tuh pindah genre musik gitu? Gue dengerin musik semuanya sih. Semuanya bersama kayak gue ya. Iya. Soalnya di kuping gue masuk semua kecuali dangdut sih kayaknya sih. Oh, lo dangdut enggak ya? Iya. Oke. Kalau gue di dangdut bukannya gue nggak suka ya, hanya ngedengerin aja, tapi gue juga harus bangga kan. Tapi sih dangdut karena itu identitas Indonesia buat Coba gue. sebutin satu judul lagu ya dangdut yang lo tahu. Satu dangdut ya. Judul lagu. Kayak Yang gue- lo tahu, Yang gue tahu apa ya? Soalnya gue nggak dengerin. Lo nggak dengerin ya? Mungkin itu tuh Mandi Madu kan. Elvis Sukaesih Cocok. yang lempar Oh, iya, gitu gue tahu, kan, gue tahu. anjir, Gue gitu. Kan itu mungkin era-era hype-nya dangdut ya. Oke, balik lagi ngebahas yang tadi udah pudar tuh di 2014. Lo nggak pindah aliran, lo tetap di skena lo di popang jadinya ya. Popang. Itu 2014 bener-bener sama sekali nggak ada gigs apa gimana tuh? Kalau di Depok mati kayaknya. Mati sama sekali. Soalnya di Depok tuh ada beberapa gigs. Jadi gue sebutin dari 2010. Oke. 2010 tuh ada namanya Cafe 33. Cafe Di 33. Tanah Baru. Di daerah Tanah Baru Depok ya. Tanah Baru Depok. Oh, Iya. terus Nah itu setahu gue waktu itu bestarnya masih Basket Hero, FCM, pasti anak Depok udah tahu nih. Oke. Ultraska, Oke. Noise Edit, banyak. Nah terus abis setelah itu booming Pasar Segar Depok. Oke, pas Nah Depok. itu kayaknya kandang-kandangnya hardcore. Oh, berarti genrenya pindah tuh dari popang ke hardcore tuh. Iya, kayaknya di Oke. 33 hardcore juga, tapi kebagi dah tuh dari popang hardcore. Nah yang lebih gedenya di Pasar Segar Depok. Setelah itu di Ramanda Depok. Gedung Telkomsel kalau nggak salah. Gedung Telkomsel. Oke. Itu setiap malam minggu mainnya ya? Jumat Sabtu Minggu selalu Jumat. ada. Jadi Pasti Jumat cabat kali itu ya? Gue Iya. bayangin itu pecah banget tuh. Jumatnya ada reggae, Sabtunya Oh, popang, anjir, reggae. dan minggunya Udah pasti udah keluar tuh kalau dari gitu. Pasti. Karena gue jujur aja ya, di era dari 2010 ke 2013 Dulu ya gue dapat. Hah? 2010-2013 tuh. Sorry, 2011 ke 2013 gue nggak nikmatin apa ya konser kayak lo. Gue musik cuman musik doang, main musik doang. Oh lu berarti tipe kalian nggak nonton? Nggak, gue nonton pernah waktu gue zaman gue nijolik. Tuh nanti kita bahas lagi ya kan. Gue nonton konser era-era dia kan. Nah, gue di era-era itu gue dengerin musik jujur ya. Itu Killing Me udah era-era barunya. Oh iya. Yang udah jadi yang dia semi pop tampil di lah ya. Udah banyak di TV kan. Oh iya. Nah, ya pokoknya kayak gitulah ya kan. Habis itu gue dengerin juga yang musik tadi gue bilang tuh kayak pop yang udah
komersinya udah bagus, beda sama pop yang mungkin terlalu pasaran ya kan. Tapi lu dengan popang? Popang. Nah, gue pertama kali dengerin popang itu dengerin temen gue bawain Blink tuh waktu manggung pas gue masih SMP. Cuman gue belum belum ada nge-relate ini apa sih, musik apa sih. Dan Aldo Smolting karena cuman rapnya cuman gitu doang kan. Gue belum kepikiran gue bakal suka musik popang kayak sekarang kan. Kalau lokalnya? Lokalnya? Lokal gue Endang Sukamti. Pertama kali. Kalau Endang Sukamti gue SMP. Lagunya gue lupa, gue dengerin waktu gue masih vokalnya masih format yang lama banget gue. Yang format lama banget. Waktu pas gue masih bolak-balik ke Jogja tuh, gue masih SMP. Nah, gue dengerin Endang Sukamti. Terus kalau luarnya karena teman gue bawain si Blink ya kan. Tuh pertama kali gue popang. Nah 2011-2013 gue lumayan absurd sih dengerinnya sih. Intinya baratnya pun kayak gue dengerin musik tuh barat yang jadi hit single banget loh Ji. Ya, hit single di radio top 10 ya kan. Dulu belum ada Spotify tuh, gue masih dengerin kalau nggak lu sih nggak sih kayak dahsyat musik itu ngefek ke sehari-hari lu dengan musik? Jadi gini nih, sebenarnya ada dahsyat atau acara-acara musik pagi itu bagus buat gue. Menurut gue bagus awalnya. Terlebih kita karena kiblatnya pertama itu MTV Ampuh Blay. Pasti. Ya kan? Lu nungguin MTV Ampuh dari lu pulang sekolah nih, buru-buru pulang karena gue inget banget tayangnya itu jam 1 sampai jam 2 siang deh seingat gue. Betul. Ya kan? Soalnya gue detail pas di MTV Ampuh tuh lagunya Bondan. Wah, jadi Bondan yang mana nih? Yang zamannya nge-rap. Fade to Black. Yang Fade to Black. Keroncong Protol. Oh, Keroncong Protol. Oke, itu Keroncong Protol sih inget gue SMP kelas 2 2007-an. Iya, 2007 SD itu kayaknya. Ya, anjing gue tua banget ya. Itu 2007. Oke, berarti MTV Ampuh buat gue. Berarti lu dengan musik dari SD? Musik gue SD itu tuh yang sering gue peragain kalau di gawean. Gimana? Ariel. Gitu ya? Tuh anjing itu juga tuh gara-gara lu gue dengerin satu minggu gue dengerin Peter Pan gara-gara dia nih. Peter Pan kan karismanya Ariel bagus sih nah di 2011-2013 yang tadi gue bilang gue cuma dengerin jadi single doang. Dan itu gue nggak tahu tuh musik gue mau ke arah mana ya kan. Cuman kalau luar ada sih yang gue dengerin terus gitu, gue ulang-ulang tuh Paramore gue ulang-ulang, termasuk gue ulang-ulang dengan karena apa tuh namanya? Lu soalnya menikmati musik ya? Iya. Kalau gue menikmati konser, jadi band-band luar tuh karena kan gue miskin nih. Belum kaya Ji, belum ngomong miskin Ji. Hari ini kemarin tuh gue jadi nggak sempet nonton band-band luar, jadi tuh yang gue yakin gue bakal nonton nih konsernya nih, gue bakal dengerin itu. Jadi gini, gue kalau dengerin musik satu yang pertama itu bisa gue dengerin band A nih. Gue kalau bisa dengerin di album itu A sampai Z gitu, walaupun gue nggak bakal hafal sampai A sampai Z-nya di album berarti itu. Lu dengerin 1 sampai 10 atau 12 lagu itu? Bisa, tapi gue nggak bakal hafal dari A sampai Z. Gue sama waktu itu pasti ada yang nggak enak kan? Ada yang nggak enak, cuman gue mau tahu misalnya nih di album ini nih, misalnya emo banget nih, emo rock banget misalnya atau apa gitu. Gue pengen tahu emonya itu segimana nih. Atau enggak misalnya di album ini pop rock banget, gue pengen tahu pop rocknya ini segimana nih, atau ada sentuhan dari genre lain atau gimana. Itu sih yang gue cari tahu gitu. Terus gue juga pengen tahu sebenarnya kalau kita dengerin musik harusnya juga enggak hit singlenya juga. Menurut gue ya, karena si musisi sendiri pasti pengen semua karyanya itu didengerin. Nih menurut gue ya. Makanya tuh pas dari 2011-2013 ya gue cuman dengerin lagu barat yang lumayan banyak karena di radio gue dengerinnya, terus sama Paramore doang yang sering ulang-ulang. Berarti lu mainstream banget ya? Gue kalau bisa dibilang anak mainstream, cuman udah 3 tahun belakang ini gue dengerin yang anti mainstream juga sih.
Dan terus sama band-band yang menurut gue Bara Suara dengar? Bara Suara sepintas doang, tapi gue nggak ini banget. Balik lagi ke lo nih Ji, ya kan? Tadi kan lo bilang main musik dari 2010 ke 2013. Iya. Dan 2014 lo tadi bilang itu udah pudar ya? Iya. Nah, di 2014 sampai lo kesini nih, itu lo tetap main musik kah, dengerin musik, atau cuman penikmat musik yang tadi lo bilang lo penikmat anak konser banget nih? Iya. Jadi tuh gue ceritain dulu nih, 2010 sampai 2013, ND14 tuh gue punya band. Nah band gue tadi lo bilang tadi tuh? Iya, saya trik. Nah band gue tuh gede, nggak gede sih, kecil di skena Depok. Karena gue bikin gigs juga. Jadi tuh gue tahu harganya si venue. Gue manggilin teman-teman. Nah jadi lo kayak bikin ionya juga? Betul. Oke. Jadi tuh hampir 6 bulan, 1 tahun 2 kali, gue selalu bikin event. Nah nama gue selalu ada di situ. Kalau lo bikin event itu nggak ini Ji, apa? Nggak nekat banget itu. Menurut gue nih. Iya. Karena temen gue pernah ada cerita, dia ikut-ikut IO ya kan, anak kecil-kecilan, rugi. Pasti rugi dan ngumpulin handphone dan laptop. Gue ngerasain dong kayak gitu dong. Gila lu parah banget lu nekat banget. Jadi kalau nggak salah event pertama gue 2011, gue punya personel 5. Oke. Patungan 250. Yang punya banyak duit siapa di situ? Ada temen gue. Ada temen gue pasti ada dong. Kalau bikin usaha nggak mungkin. Oke, abang-abangan lo. Yang punya otaknya siapa? Gue pasti. Lo. Karena gue dulu tuh demen banget sama musik asli. Jadi gue cuma gue tahu. Gue setahunya gue nih, pasti cuma pengen bandnya itu atau circle-nya tetap hidup. Betul ya, tetap hidup ya kan. Teman-teman gue jadi datang have fun, guanya seneng juga. Nah manggungnya cuma dilihatin sama temen, entah ada temen yang datang. Tapi nama-nama teman baru. Kan tadi lo bilang lo bikin IO nih. Pas di 2014 lo bikin IO dan 2011 udah bikin IO ya. Iya. Tapi 2014 udah pudar tuh di circle itu kan yang tadi lo bilang. Iya. Lo ngerasa nggak sih pas di circle lo pudar itu yang nonton dikit? Karena kan perpindahan anak mudanya kan juga beda nih. Anak muda beda, ganti apa ya? Ganti genre udah pasti beda ya kan. Karena gue juga ngerasain dengerin kanan kiri temen gue ya, dengerin reggae, dengerin popang, dengerin melodic. Walaupun gue dulu SMA nggak bawain lagu itu atau enggak, cuman apa ya, zaman dulu masih bluetooth ya. Dulu masih bluetooth. Infrared itu kayaknya gue udah bluetooth deh. Infrared gue punya, cuman gue waktu itu udah bluetooth kan. Kan udah bluetooth, dengerin doang. Tapi gue karena gue hype-nya gue belum ke hype yang melodic atau popang tadi, gue jadinya nggak bisa gue ulang lagu itu atau nggak bisa gue mainin gitu. Kenangan. Oke, kenangan. Jadi lu cuma nyari kenangan juga tuh? Enggak juga sih. Bukan kopi kan? Kenangan. Lo kan perpindahan tuh tadi yang bilang genre. Nah, pernah ngerasain sepi nggak sih? Sepi banget gitu. Cuman yang liat 1-2 biji tuh. Gue punya triknya, soalnya tuh di Depok, menurut gue ya, di Depok tuh tahun-tahun yang 2011, 2013 itu nggak pernah sepi. Soalnya tuh setelah, jadi kan lo bukannya kalau misalnya kayak gitu triknya lo gratisin? Enggak lah, pasti bayar tiket dong. Okay. Jadi tuh acara mulai abis asar. Oke. Abis asar sore. Nah ngaret dong mas dong. Mulai pas abis maghrib. Abis maghrib tuh udah mulai tuh datang kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil, SMP, SMA. Padahal dia nggak ngerti juga. Iya betul. Yang penting pakai bajunya band. Oke, udah bangga tuh ya. Pasti. Oke. Nah, hitam lagi warnanya ya. Pasti betul. Terus maghrib seksi dancer. Belum pernah kan lu ngeliat seksi dancer di acara gigs? Kalau misalnya gue pensi SMP SMA di sekolah gue sendiri sih pernah. Tapi teman gue juga itu juga ya kan. Dan sekarang dia malu kayaknya sih. Nggak sih, itu bagian proses. Ya. Kayaknya kalau sepi tuh terus gue nanya sama temen gue, lu mau manggung gak? Bukan belum ada persiapan gitu. Yaudah gak apa-apa, manggung aja nih. Manggung. Karena kalau anak muda tuh gejolak-gejolak itu gue gak peduli dibayar berapa, yang penting gue show up. Betul. lagi demen-demennya tampil. Bayar itu kayak nomor 2 ya. Betul. Yang penting
sholat dulu ya. Jadi lu sekolah dari Senin sampai Jumat nih, bete buat pelajaran lu. Nah, Sabtu dan Minggunya tuh hiburannya musik ya. lu puasin di situ kayaknya. Oke. Nah, lu tadi nanya ke gue tentang musik gue berkembang atau enggak kan? Intinya kayak gitu kan? Enggak, bukan. Yang dari 2018 itu ya, era itu kan ganti. Yang tadi gue bilang. Lu bikin IO juga. Nah, lu tetap bertahan gak sih? Kayaknya gue udah gak ada di komunitas itu, iya. Jadi lu hilang pelan-pelan. Iya, buat tidak tongkrongan. Enggak sih, buat kerja. Oke, lu gawe lah ya. Buat gawe dulu. Nah, gue mantau nih di internet, kok nggak ada aktivitas di Depok. Apa lu di Facebook apa gimana? Kayaknya masih zaman Facebook sih. Facebook, masih zaman ya? Facebook, nggak ada pamflet, nggak ada yang biasanya tuh di Depok tuh setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu tuh pamflet bertebaran tuh. Iya, Bagus. template dipasang di tembok apa sekolahan apa Di studio band? jalan-jalan, di jalan-jalan. Di lampu merah nih, gue pernah. Itu tuh, jadi tuh ada band kesukaan gue dari Bandung. Nah pamfletnya susah banget nih, ada nih di lampu merah, gue collect lah. Buat tempel Mavic. Jadi zaman dulu buat ngasih tahu informasi ada gigs aja sampai segitunya ya. Tapi itu proses ya. Kalau sekarang IO bikin punya cara, ya kan? Sosmed aja posting yang love banyak, komen banyak, tinggal regis datang aja udah. Simpel itu kan. Tapi ini bagian proses sih. Emang sosial media emang mempermudah beberapa hal ya. Berarti intinya lo udah nggak ada tuh di skena 2014 ya? Iya. 2014 karena lo kerja juga. Gue mau nanya nih, makna untuk nutrisi musik tuh apa sih? Lu bikin ini nih untuk apa sih? Bikin ini ya? Iya. Yang pertama, gue gimana ya? Gabut udah pasti. Gabut udah pasti ya. Oke kan. Pandemi. Ya kalau dibilang gue tuh kangen banget sih sama musisi-musisi yang manggung, gue liat postingan di sosial medianya. Kan lu gak anak konser. Gue emang gak ada konser, tapi gue selalu ngelovin aktivitas pemain musik yang konser boleh. Tapi lu gak ada niatan mau datang gitu? Ya kalau lu ngajak gue datang deh. Oke, ya kan? Ayo dong, pandemi selesai dong. Oke. Intinya gue tuh pengen apa ya? Pandemi emang kayak gini nih. Gue nggak tahu kalau kapan. Intinya gue bikin nutrisi musiknya pengen. Ya anak sekarang tahu lah. Band-band yang di era gue, di era lu, di era sebelum gue atau di era senior gue, apa aja band yang ada di circle itu lo juga jadi tahu gitu ya kan, atau di luar circle lo juga jadi tahu gitu maksud gue. Intinya nutrisi musik, gue ngasih asupan lah musik ke lu, baik dari itu pembahasan personality bandnya nanti di next episode, atau enggak pembahasan dari circle musiknya sendiri ya kan. Tapi di luar itu, gue juga kalau misalnya memang ada pernyataan gue yang memang berbeda, ya it's okay, nggak masalah ya kan. Gue juga maklumi karena gue juga tadi lo bilang gue bukan anak konser banget kan, cuman gue pengen ada informasi gue tahu sedikit ya gue share kayak gitu doang sih intinya. Berarti lo pengen ada kontribusi musik. Kalau dibilang itu ya, karena gue pengennya berkarya terus sih. Gue pengen berkarya terus. Apa yang bisa gue bikin dari dulu gue kayak gitu ya kan. Bisa bikin join sama siapa aja, gue coba bikin kenalan lah kasarnya. Intinya gue juga nggak bohong ya, di musik gue jadi banyak temen. Ngerasain nggak sih lo? Gue tuh nih kalau main misalnya gue main sama si A nih, ketemu sama temen gue si Ayu, nggak putus, temen gue ngajak lagi, gue juga ngajak lagi, ya nggak pernah putus gitu. Dan coba kita kenal 2013, iya, mungkin lo gue bakal kenalin anak Cibino, bener, anak Bogor. pada gue 2013 gue main ke daerah Depok 2014-2015 sih. Main apa? Sama temen gue dulu main sering ke kosannya doang, kasarnya bolak-balik sana doang. Temen gue emang di era itu gue udah nggak main musik, terus gue cuma denger. Tapi lu main musik? Sekarang main apa? Dari dulu gue main dari SMP. Main apa? Dulu main gitar, gue main gitar tuh sampai 2011-2012 deh kayaknya. Kira-kiranya? Tadi karena gue udah meniji dulu nih gue nih. Gue udah meniji gue dari dulu ya. Personil 6. Gimana caranya dulu masing-masing itu si vokalis pengen kayak si vokalisnya juga. Gitar sih, gue juga sama dong ya kan? Kiblatnya kasarnya kan. Nah,
gue nanya waktu pas masih di base camp tuh daerah Perdatam. Gue Lu nggak tahu. dijolik banget ya. Mungkin ada yang lebih dijual lagi dari gue kan. Gue mungkin menurut gue basic lah kasarnya. Tapi lu angkatan pertama. Ada angkatan-angkatannya nggak sih kalau ini dijolik gitu? Yang gue tahu itu eranya gue ya, gue cuma datang ke base camp sama-sama ngumpul pakai baju, habis itu cabut. Album pertama Gue udah ngikutin di top up. yang Jadi itu pertama breakthrough. hapus aku. Ya, album breakthrough harus breakthrough English version, baru top up. Apa tuh singlenya? Top up itu single pertama Biarlah. Oh iya. Biarlah itu 2000 berapa ya? Gue SMP kelas 2 kelas 3 lah, 2008. Soalnya Niji 2006 ya? 2006 lumayan lama sih. Itu band yang bener-bener apa ya gue bilang beda sendiri di era. Tapi masih dengerin sampai saat ini. Masih eranya Ubay gue dengerin. Setelah kebagiannya Jirin, Gue masih dengerin gue. menurut lu gimana? Menurut gue kayak sih gimana ya, lu bisa ngemas musik yang tadinya Britpop joget nih, ya kan, orang pada joget semua, terus tiba-tiba lu dapet vokalis yang bisa main soft, buat gue oke. Kenapa? Satu, yang pertama eranya tadi gue bilang, perbedaan era genre itu pasti ada gitu. Dan perbedaan era genre itu pasti ada karena buat gue dengan Ubay masuk itu pas. Sorry nih, gue kan gak dengerin Niji. Ubay itu vokalisnya yang baru. Karena gantiin vokalis lamanya kan. Dan itu dapat dari kompetisi juga. Jadi salah satu radio kompetisi buat ngegantiin si Giring. Giring sebenarnya cabut atau cuma kayak vakum dulu, gue ke fokus ini dulu nih. Kalau lo mau lihat detail, lo kayaknya harus ke channel Soleh deh. Lo belum nonton ya? Nah, lo nonton dulu di channel Soleh dah, ya kan? Gue nggak enak ngomong di sini, ya kan? Intinya Niji yang sekarang juga oke buat gue dengan single-single ada. Album baru ada? Album baru ada, belum ada, cuman dia udah beberapa kali ngeluarin single. Sama soundtrack musik juga deh, seinget gue. Portal Waktu. Itu Niji lo, era gue. Terus lo tadi kan nanya sama gue main musik dari kapan? Gue bilang gue dari SMP. Lo dari mana? Dari tadi. Lucu. Dari kapan lo main? SMP gue. SMP. Gue awalnya tuh nonton. Enggak kayak gue dong. Enggak dong. Enggak kayak gue sukanya niru-niruin orang kan, enggak. Oke, lo niru-niruin. Gue nonton musik dulu. Jadi temen gue punya band. Apa lo nonton abang-abangan lo? Iya, pasti. Abang-abangan lo di studio gitu di mojok gitu. Enggak. Jadi tuh di Depok tuh ada abang-abangan gue punya band, terus gue diajak mau nonton nggak? Oke. Gue agak lupa sih ceritanya, tapi gue kayak ketemu mantan gue tuh di situ. Jadi tuh ada cewek yang cakep-cakep, musiknya juga masih enak. Nongkrong lah intinya. Awalnya nongkrong doang ya. Belum main tuh. Gue dari situ pas gue nonton, gue kapan ditonton ya? Masa gue nonton mulu? Pasti gue kan kayak gitu kan, ada hati kecil gue ngomong gitu. Suatu saat gue bakal tampil nih. Ya gue. Tapi lo udah punya teman-teman yang bisa lo ajak nggak waktu itu? Gue cuma berdua. Sama temen lo tuh? Namanya si Gembel. Nama aslinya siapa anjing? Si Gembel tuh. Si Wawan itu udah ngajakin temen. Berapa orang? 6. 6 aja. Awal tuh 6. Oke. Kita 2, bahas 1. Oke. Vokalisnya ada cewek cowok. Cewek-cowok itu Sering gue jalanin waktu. Cuma 4. Oh, detailnya mungkin di next episode ya. Oke. Nanti kita bahas pas. Oke. Tinggal berempat dah tuh di tahun sampai 2014 kayaknya. 2014. Oke. Kayaknya berhentinya tuh gagal satu personil. Biasalah cewekan. Oke. Asmalanya dia lagi jatuh cinta. Oke. Berarti si Pulsa Elektrik ini dari intinya kayak inspirasinya mungkin dari kayak Good Night Electric ya. Macam-macam. Yang penting jenisnya itu ada musik ya. Oh. Soalnya di Depok tuh masih jarang yang kayak gitu-gitu. Itu anak selatan banget kayaknya ya. Nah, selatan tuh kayaknya yang paling gede dulu di tahun itu namanya Starlit. Starlet namanya. Starlit. Oh, Starlet. Oh, lu gak tau banget sih. Gue gak tau kan, Starlit. Gue mainstream gue anaknya, gak kayak lu ya kan. Mainnya tuh di Javu. Di Javu, oke. Di Javu. Namanya si Fatmawati. Tahun-tahun itu ya. Tahun sekarang sih udah gede banget. Tapi masih ada gak tuh Ben? Kayaknya masih ada. Masih ada, cuman mungkin personil lengkapnya lu juga gak tau. Kayaknya masih
Nggak lengkap, tapi vokalisnya masih yang dulu. Masih yang dulu ya. Kayaknya. Oke, berarti intinya skena musik itu di Depok sama di Cibinong, Citayam segala macam belum ada. Jadi lo mutusin buat Betul. aliran itu ya beda sendiri ya. Itu penting sih buat lo beda ya kan dari yang lain ya kan. Kalaupun udah terlanjur sama lo jangan pernah menyesalin tuh. Jalan aja terus ya. Pasti bakal beda jadi sedikit, tapi pasti bakal nemu bedanya sih menurut gue. Ya kan. Nah, pas lo bikin Pulsa Elektrik dari personality lo sendiri, band apa sih yang lo lo selalu ingin nih relate lah dari dulu. Gue tadi kan ada Niji kan. Cuman kalau lu dengerin musik tahun 2008 sampai sekarang nih, ini bandnya Homogenik tau gak lu? oh gue nggak sampai situ gue jauh banget ilmu gue sama lu ya kan. Akhirnya kenapa tuh itu band? Itu trio Bandung. Oke. Yang kontennya ini lah, yang ada setan-setannya, yang cewek. Apa sih namanya? Saraswati. Oke. Nah dulu tuh dia vokalisnya Homogenik bertiga. Saraswati mana sih anjir? Risa Risa Saraswati. Iya, Saraswati. Dia juga jadinya di yang serba tahu dia nih soalnya dia. Saraswati itu dia vokalisnya tuh dulu bertiga. Seriusan lo? Iya. Di band Bandung, trio Bandung. Gua tahu pertama musik tuh dari dia. Tapi dia emang Dari dari Friendster kayaknya. Apaan? Friendster. Anjing gila Friendster. Buat lo yang belum tahu nih, lo mungkin udah kenal Instagram sama Twitter. Tapi di zaman gue dulu nih Friendster. Kenapa ya? Soalnya backsoundnya karena profilnya bisa pakai backsound. Imo. Terus satu lagi profilnya bisa dikasih cover band kesukaan lo. Kalau dulu apa lo? Sosin. Lo sosin? Gue MCR gue. Gue diganti sih kadang-kadang MCR, kadang-kadang Gigi, kadang-kadang Biji gue. Iya, gede sih emang. Nyari dari Google ya, copy paste URL doang anjing gue. Gak pakai foto profil asli kan? Gue lah Asli tapi begini rambutnya kan. Kalau gue kagak sih, gue ikut putih aja dari dulu. Soalnya Friendster boomingnya karena Killing ya? Ya era-era gue dari SMP pengen ke SMA deh kayaknya. Dari situ Facebook udah ada tuh gue di kelas 1 SMA. Iya betul. Lanjut lagi yang ke foto jenik ya? Homogenik. Sekarang ganti nama jadi HMJNC. Oh jadi ini semua tuh. Gak pakai nama homogenik, Gak pakai huruf vokal. Kayaknya netral. Iya, nggak pakai huruf vokal ya. Iya, betul. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai. Gue masih dengerin sampai saat ini. Vokalnya masih sama tuh. Udah ganti. Oke. Itu aja band itu yang lo relate dulu sekarang. Gue jadi kalau gue kadang-kadang kalau lagi sendu galau dengernya itu, kalau lagi fun. Yang orang-orang tahu lagunya dia apa sih? Coba biar pada tahu nih. Masih sih lu mau udah tahu? Coba. Gua kasih tantangan, lu tulis di kolom komentar, tulis 3 judul lagu Homogenik, nanti gua kasih gift. Oke, gift apaan nih gila? Baju Pulsa Elektrik. Oke. Masih ada. Itu ya, 3 lagu yang bisa lo jawab langsung ya. Oke. Ji, tadi udah ngebahas soal ini. Band-band kenapa sih lo demen sama tuh band? Apa terkesan sampai detik ini? beda men. Beda sendiri. Iya. Personilnya tadi udah berapa? 3. Bertiga doang. Vokalisnya Vokal main gitar tuh. nggak ada main gitar. Kan gue dari dulu. Oh iya, oke. Gue nggak ada main Berarti cuman synthesizer doang, apa enggak? Iya. Gue sebutnya kalau zaman sekarang dia kayak DJ deh. Tapi nggak terlalu DJ banget. Kalau gue sih kalau ke gitu lebih kayak ke Organ tunggal kayaknya sih. berarti intinya tuh band beda juga ya. Jadi lo demen sendiri ya kan? Demen sendiri apa? Demen yang beda lah kasarnya. Oke. Gue ya demen yang beda mas. Kalau sama kayak robot ya. Lebih tepatnya robot bener gak? Ya kan? Robot yang sama. Robot sama semua aja. Mukanya kerjanya gitu kan monoton. Kalau nggak sama robot, mesin dari dulu gitu aja. Mesin sama robot kan beda. Iya sih, cuman kerja sama. Ayo balik ya. Nih gue tanya balik sama lu. Oke. Lu dari dulu dengerin Niji. Gue campuran. Jadi campuran tuh. Benang merahnya Niji dong. Oke, benang merahnya Niji. Itu ngefek gak sih dari lu dengerin Niji sampai kehidupan lu sehari-hari? Oh, gue pasti ngefek lah. Cinta. Oh, kalau cinta mungkin era-era itu dulu masih kayak lebay kali ya. Atau cinta monyet gitu lah, menurut gue sih agak lebay. Jadi kayak buat tahu-tahu gue doang sendiri gitu pas gue udah seumur gini kan. Buat gue kan. Tapi buat
gue jadi tahu musik lebih banyak ya mungkin gara-gara Niji juga. Kenapa sih Niji alirannya kayak gini? Oh demennya sama band-band ini kan. Oh jadi di situ ngulik juga ternyata di temen Footplay, temen The Killers ya kan. Gue dengerin juga dah tuh jadinya. Nah gue beda tongkrongan pasti beda lagi dong pembahasan musik. Iya, mungkin gue cuman ngomong doang tapi gue nggak dengerin kan. Temen gue ngomong ini ya akhirnya gue banyak musik yang masuk campuran aja. Kayak sekarang gue lagi demen popang ya gue denger popang aja. Popang lo apa sih? Gue masih yang gede aja sih Blink, terus Boxcar Racer juga asik. Indonya Endang gue dengerin, terus Closet gue dengerin baru beberapa kali ini baru. Closet Reunion. Tapi menurut gue oke sih. Gue jadinya inget lagi era-era itu ada band itu. Tapi gue juga karena temen gue juga sih kan ngajakin juga, dan gue juga cari sendiri musiknya kayak gimana. Tapi jadi gue masih dengerin musik lah. Sekarang mungkin masih pop. Imo? Kayaknya lu dari segi dandanan lu tuh imo banget. Ini kalau ciri khas gue popang banget. Kalau lu imo banget kayaknya kelihatannya. Enggak lah, imo apaan gue ada. Gue rambut gue gak gondrong banget lah. Pengen sih tapi gak bisa. Tapi kan imo gak gondrong. Iya sih, lagu-lagunya mellow kan, nusuk kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir imo, lagu-lagu pop yang era dulu juga sama sih, nusuk-nusuk juga. Cuman mungkin tampilannya aja kali, nggak masuk genre emo. Emo paling Killing Me doang sih gua. Contohnya Killing doang ya? Killing Me doang sih kalau yang bener-bener ngedengerin gitu. Cuman kan dia kan eranya apa ya? Kayak cuman singkat, ngerti nggak lu? Maksudnya? Personnya berkurang kan? Iya, cabut ya kan. Banyak nanti kita bahas satu-satu deh. Oke, itu tadi singkat pembahasan gue sama Fauji tentang band circle daerah Depok, Ayem sama apa lagi? Cibinong ya kan. Itu apa tuh namanya? Circle musiknya ya kan. Buat lo mungkin yang ngeh sama musiknya, terus pernah denger lagunya atau datang ke konsernya ya kan, mungkin lo satu frekuensi nih sama Fauzi nih ya kan. Tapi yang belum pernah denger, lo bisa cari sendiri ya kan. Gue di sini cuma ngebahas sedikit, tapi minimal lo juga jadi tahu gitu. Itu aja dari gue dan Fauzi. Oke,